Saat suara itu bergema, pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah pohon. Di belakang bocah pohon itu, apa yang terjadi? Siapa yang mulia langit kira aku sekarang? Tapi kau datang di waktu yang tepat. Avatar yang mulia ini sekarang milikmu. Bagaimana kau menggunakannya terserah padamu. Aku yakin kau tidak akan cukup bodoh untuk mengembalikannya kepada yang mulia. Bahkan jika kau ingin mengembalikannya, itu tidak masalah. Setelah bocah pohon itu selesai berbicara, avatar itu tampak kehilangan akal sehatnya, alisnya masih menunjukkan tanda budak pedang unik dari 9 yang mulia langit. Tapi ketika yang mulia langit ingin mengembalikannya, dengan kebijaksanaan yang mulia, apakah menurutmu dia sudah mengetahui keaslian avatar itu? Dan yang mulia langit tahu itu palsu, namun dia tidak memberitahumu, memilih untuk menyembunyikannya. Mengapa? Hua Ken tetap diam, sementara suara bocah pohon itu datang dari balik topeng, menyebabkan alisnya berkerut dalam. Meskipun aku melakukannya dengan sempurna, avatar palsu itu tidak memiliki tanda budak pedang. Mengapa yang mulia tidak berbicara? Mungkin dia memiliki motif tersembunyi, ingin mendapatkan tubuh avatar ini. Cukup, Hua Ken meraung, menjentikkan dua jarinya. Cahaya dingin menyapu ke arah batang pohon, mencoba menghancurkan topengnya. Energi pedang tampaknya langsung mengenai batang pohon, tetapi menghilang seperti gelembung di air, tanpa meninggalkan jejak. Mengapa marah pada avatar roh primordial, ini dari yang mulia? Saya telah merencanakan ini langkah demi langkah. Saya meninggalkannya di sini untuk Anda. Jika Anda tidak mengatakan apapun, itu pasti sudah lama lenyap. Saya harap yang mulia akan memanfaatkannya dengan baik. Sosok batang pohon itu telah menghilang. Sebuah suara samar bergema dari kegelapan, semakin samar hingga menghilang sepenuhnya. Hua Ken yang tampak tua mengibaskan lengan bajunya dan berteriak dingin, untuk apa aku membutuhkan avatar ini? Jika aku meninggalkannya di sini, rumor tentang alat kelaminku dari Beijing malam itu akan terkonfirmasi. Ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan di sini. Hua Ken menatap avatar roh primordial yang tak bergerak di hadapannya, jiwanya benar-benar tertekan. Dan semua energi vital di tubuhnya disegel, tidak ada jejak auranya yang terpancar. Sutra kepunahan panjang yang terkutuk ini sebenarnya mencoba menjebakku. Tapi mengapa teriakan, pedang tiba, terdengar sangat mirip dengan suaraku. Apakah ada celah dalam ingatanku di suatu titik? Hua Ken berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak pergi untuk waktu yang lama. Baru setelah sekian lama dia pergi bersama klon roh primordial Xiaoyan. Yah, klon ini masih perlu dikembalikan, tetapi sebelum itu, bisa digunakan sedikit. Dengan itu, Hua Ken melambaikan tangannya, dan klon roh primordial itu melayang ke langit. Di aula 10.000 orang suci, Ye Beijing memimpin Xiaoyan dan Yu Xi ke aula. Aula itu sepi, jelas tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana biasanya. Jika aku ingat dengan benar, namamu Yu Xi, kan? Xiaoyan menatap wajah asing di hadapannya dan bertanya dengan lembut. Yu Xi mengangguk. Ada dua wanita dan seorang pria lain di aula utama sebelumnya. Zi Wei tidak membiarkanmu sendirian. Xiaoyan tidak sempat bertanya saat itu, tetapi ia merasa sangat aneh. Mereka semua telah dibawa pergi oleh Yang Mulia Surgawi, meninggalkannya di aula utama, tidak bisa pergi. Yu Xi menggelengkan kepalanya. Xiaoyan mengerutkan kening, memang enggan berpisah dengan klon roh primordialnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa janggal, dan pandangannya beralih ke Ye Beijing. Ia ingat pertempuran dengan Hua Ken, dan bagaimana, pada akhirnya, ia tiba di suatu tempat yang tidak diketahui di mana klonnya berada, dan Zhu Tong tiba-tiba muncul, menghancurkan klonnya. Dan Ye Beijing secara paksa menyeret Xiaoyan pergi, lalu membawa Yu Xi dari aula utama. Apakah semua ini masuk akal? Jelas, itu sangat tidak masuk akal. Tuanku mencurigai aku, Ye Beijing, sangat cerdas. Xiaoyan langsung mengerti tatapannya. Apa yang Hua Ken coba lakukan? Apa yang kau sembunyikan dariku, senior?
Apakah hanya untuk mencuri klon roh primordialku? Meskipun agak kesal, Xiao Yan tetap bersikap sopan. Tuanku, Anda salah paham. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa kembali ke alam ilahi 9 langit sekarang, kata Ye Beijing. Baiklah, itu persis yang kupikirkan. Xiao Yan mengangguk, terkejut dengan persetujuan cepat Ye Beijing. Dia hanya ingin tahu mengapa Ye Beijing begitu ingin membawanya pergi dari klon yang hancur oleh pohon-pohon. Meskipun dia memang merasakan hubungan di antara mereka, mereka sebenarnya belum menyentuhnya sebelum pohon-pohon menghancurkannya. Xiao Yan sekarang benar-benar curiga bahwa semuanya adalah rencana Hua Ken, dan bahkan Ye Beijing terlibat. Apa yang harus dia lakukan? Bukankah Aula Yusi Wan Seng aman? Tanya Xiao Yan. Tentu saja aman, Ye Beijing mengangguk dan berkata, ayo pergi. Karena tuanku begitu ingin tahu mengapa dia dibawa pergi, kita seharusnya bisa mendapatkan jawabannya sekarang jika kita kembali. Ye Beijing berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia berhenti karena Yusi menundukkan kepala dan tidak berbicara. Dia tidak bisa mundur. Anak pohon telah mengatakan bahwa klan roh primordial telah lama lenyap. Jika sutra kepunahan panjang ingin menghancurkan garis keturunan terakhir roh primordial, maka Yusi sebenarnya berada dalam bahaya besar. Senior Ye Beijing. Jadi, bisakah saya mempercayai Anda? Tanya Xiao Yan. Tentu saja, tuanku telah mengetahuinya. Kita bisa mengklarifikasi hari ini, atau jika kita tidak bisa menunggu, kita bisa mengklarifikasi setelah kita berada di kamar pengantin. Ye Beijing tersenyum. Bukan itu maksudku, Senior Ye Beijing, jangan pukul aku. Aku memberitahu Hua Ken bahwa kau memiliki tujuan yang sama, jadi aku ingin tahu apa tujuan itu. Xiao Yan sangat serius, wajahnya tanpa ekspresi. Ye Beijing cemberut, seperti gadis kecil yang telah melakukan kesalahan. Baiklah, aku bisa memberitahumu, tuanku. Anda seharusnya bisa merasakan tingkat kultivasiku. Biasanya, auraku berada di tingkat ke-6. Kekuatan tempurku dan Hua Ken jelas tidak berada di tingkat ke-6. Kami tidak berani menembus ke tingkat ke-7. Begitu kami menembus, kami akan menghadapi kehancuran. Ye Beijing berbicara perlahan, ekspresinya menjadi serius. Kehancuran. Apakah itu seperti kesengsaraan surgawi? Tanya Xiao Yan. Dia sebenarnya sudah menduga ini sejak lama, tetapi ada sesuatu yang salah dengan kesengsaraan surgawi ini. Ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Hua Ken dan aku, jadi itu harus diselesaikan oleh orang kuat yang telah melewati ambang batas ini. Ye Beijing mengangguk. Kemudian, tatapannya tertuju pada Xiao Yan. Masalah apa? Apakah ada kekuatan untuk melenyapkan dan menghancurkanku? Tanya Xiao Yan. Dia tentu tahu bahwa orang kuat yang dimaksud Ye Beijing adalah dirinya. Jika itu masalahnya, Hua Ken dan aku pasti sudah binasa. Masalahnya sungguh tak terduga. Jadi kami punya motif tersembunyi, berharap kau bisa menjadi lebih kuat, tetapi tujuan kami adalah mengandalkanmu untuk menyelesaikan masalah kami. Suara Ye Beijing melembut, seperti anak kucing yang telah berbuat salah. Jadi, apakah itu berarti tidak ada ahli tingkat 7 di dunia saat ini? Xiao Yan terdiam. Jadi keinginan Ye Beijing untuk berlatih bersamanya memang tulus, dia ingin menggunakan metode ini untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya ada ahli tingkat 7, tetapi bahkan tingkat 8, meskipun mereka semakin misterius, sehingga keberadaan mereka hampir mustahil. Bahkan seseorang sekuat Ye Beijing tampaknya memiliki banyak aspek yang tak terduga. Bahkan sepertinya dia dan Hua Ken terlalu takut untuk mencoba.